Sama Terima kasih. apa sih? Terima kasih. Bagus ceramahnya. Terima kasih. Terima kasih. Itulah. Hebat kan? Kalau yang belum subscribe dan like-nya dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru dari channel kami, Baisa Meroson, nanti otomatis Bau Yugasus kita saksikan videonya. Kalau bisa diberikan juga kalau ada hasil Iya. rekamannya. Iya, oke. Ya, sama. Sudah dicekut langsung ke tempat. Nih. Ah. Dan acara kita selanjutnya kita memasuki yaitu acara ibadah singkat yang akan dipimpin langsung oleh Bapak. Mempelai berdua bahagia, belum keluarga, belum belah pihak. Dan seluruh umat yang hadir, acara penerimaan sudah sampai masuk ke pintu dengan acara-acara adat. Dan sebelum kita memasuki pembicaraan adat secara resmi, maka kita menghadap Tuhan untuk mohon bimbingan Tuhan ke seluruh acara adat dan acara gerejani besok itu dapat berjalan dengan lancar, sukses, untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah dan untuk kebahagiaan dari anak dan saudara kita yang akan memasuki perkawinan, di mana kami sekarang ini hadir di sini untuk mendasarkan adat ini dalam nama Tuhan. Karena secara adat jelas sekali dan pembukaan dengan tarian penerimaan untuk menunjukkan kegembiraan sukacita mengantar pengantin pria untuk datang menjemput pengantin putri dan dapat mulai bersanding, di mana sesudah penarian adat masih ada upacara awal dengan percikan air, dan percikan air itu secara adat sebagai simbol lambang untuk mohon berkat Tuhan secara adat, di mana berkat air itu sudah mempunyai kekuatan secara alam karena kita menggunakan daun-daun yang berharga, daun-daun yang mempunyai kekuatan yang dianggap oleh kita orang Dayak daun-daun berkhasiat, di mana Tuhan sudah memberikan kita daun-daun itu untuk menjadi sumber berkat, sumber kekuatan, sehingga dengan air yang juga menjadi lapang simbol kehadiran Allah yang berkat-berkat yang mengalir secara melimpah, maka daun itu justru dipersatukan dengan air untuk supaya air itu mendapat penuhan kekuatan dari Allah sendiri untuk dapat dialirkan berkat-berkat yang melimpah ke dalam kedua anak dan saudara kita, Chris dan Sheva, untuk benar-benar masuk melalui adat sampai ke hadapan takhta Tuhan di dalam perayaan sakramental besok. Sehingga di mana kita melihat air itu sudah menjadi sumber rahmat berkat Tuhan, demikian juga menginjakan telur. Telur itu sebagai sesuatu yang punya makna yang sangat dalam, yaitu pertama adalah sumber hidup, di mana manusia diciptakan untuk mengalirkan arus hidup itu yang mengalir dari Tuhan lewat kepada manusia, di mana telur ketika dipecahkan
maka dengan sendirinya hidup itu tidak akan dirasakan dan dialami. Sehingga dalam kata-kata sesudah pemecah telur itu, justru untuk berkat-berkat melimpah dalam bentuk kesehatan, dalam keberhasilan yang mengalir secara melimpah, dalam karya, dalam pembangunan keluarga. Dan kemudian ayam untuk membuka pintu dengan tombak. Justru tombak itu bukan lambang untuk kita membunuh orang, tapi tombak itu adalah simbol kasih. Kasih yang dilambangkan dengan darah ayam. Ayam dengan darahnya itu sebagai korban, supaya kita memasuki rumah keluarga pihak putri, di mana kita mengantar masuk sang pria untuk benar-benar menghadirkan kesatuan di dalam Tuhan. Dalam kesatuan itu akan benar-benar mempunyai daya guna bagi kehidupan keluarga baru, tapi juga bagi kehidupan keluarga dua belah pihak. Karena persatuan ini maksud Tuhan bukan hanya mempersatukan pria dan wanita yang bersanding, tapi juga persatukan keluarga dua belah pihak sebagai satu kesatuan yang besar untuk masuk membentuk keluarga besar. Sehingga untuk kesatuan yang diharapkan seperti ini, kita kembali kepada sabda Tuhan yang memberikan pendasaran daripada upacara adat ini, supaya kita tahu bahwa pendasaran justru upacara adat turun dari nenek moyang sampai kepada kita itu adalah berasal dari Tuhan, dan sebagai suatu kebiasaan yang bagus dan indah yang benar-benar mempunyai daya guna dalam kehidupan bermasyarakat, maka akhirnya justru dimunculkan di dalam pertemuan adat seperti ini. Tentu kami akan membuka nats dari Injil Markus bab 10 ayat 6 sampai dengan 9. Nas itu bersabda, sebab pada awal mula dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini sabda Tuhan, di mana pada awal mula itu berarti sejak dari awal penciptaan dunia, manusia pertama Adam dan Hawa justru hadir untuk menghadirkan Allah dengan rahmat dan berkatnya. Si kita semua hadir di sini justru untuk menghadirkan Allah di tengah-tengah kita, dan dengan demikian kita betul-betul menghadirkan Allah secara khusus bagi kedua anak bersaudara kita, Seva dan Chris. Sehingga kalau kita memasuki adat, hukum adat itu bukan untuk mempersunting dua pribadi ini untuk 1-2 hari, tapi untuk seumur hidup. Seumur hidup. Nah, kalau adat mengangkatnya sebagai seumur hidup, itu karena memang manusia diciptakan Tuhan untuk hidup bersama, terutama sebagai suami dan istri. Dan itu bukan untuk 1-2 hari. Dan ini saya mohon maaf pertama-tama, di dalam perjanjian hukum adat pernikahan, ada perjanjian adat pada saat awal saya datang 26 tahun yang lalu,
itu saya menemukan dalam perjanjian itu klausul pada ayat terakhir, kalau jipennya tidak selesai dibayar, boleh cerai. Saya terkejut dan saya kata, maaf, ini tidak boleh ada di dalam tulisan hukum adat. Karena manusia dituntut untuk menikah secara adat, itu sudah resmi untuk seumur hidup, bukan untuk 1-2 hari. Dan karena itu saya minta pada saat itu, jangan sampai klausul itu, ayat itu tetap tercantum, dihapuskan, dihilangkan. Dan terutama sebagai orang Kristen, ini sebaiknya supaya tidak lagi klausul itu digunakan. Karena dengan itu berarti kita mau pasangan yang kita sandingkan untuk seumur hidup itu boleh bercerai. Dan lagi sekali saya katakan bahwa, dan saya tegaskan bahwa ini tidak dapat diceraikan. Jadi hukum adat bukan untuk kawin 1-2 hari, tapi untuk seumur hidup. Semua agama sama. Hanya kalau ada perceraian, itu hanya karena manusia mencari kesenangan kepuasan sendiri. Sehingga demikian terjadi perceraian. Hukum adat itu justru jadi dasar hukum negara. Negara pun melarang perceraian. Dan apalagi kalau kita naik pada hukum agama. Sebenarnya sebuah hukum agama tidak pernah mengungkapkan perceraian. Perceraian itu hanya ada karena ketegaran manusia, karena kelemahan-kelemahan kemanusiaan. Dan karena itu kita coba masuk lebih ke dalam untuk melihat apa yang dikatakan Tuhan. Mereka bersatu. Demikianlah mereka bukan lagi 2, mereka 1. Sehingga secara adat pun mereka sudah disatukan oleh adat. Sehingga sebentar dalam pembicaraan adat, itu pembicaraan dari hati ke hati untuk saling mengikat satu persatuan kasih persaudaraan kekeluargaan yang lebih besar antara dua belah pihak. Sehingga di sana kasih kita bicarakan dalam pembicaraan adat. Karena adat itu bukan untuk jual beli manusia. Karena ada yang beranggapan ini jual beli manusia, karena anak putrinya dijual mahal dengan begitu banyak dipen. Tapi itu adalah sebenarnya kata yang harus diungkapkan dengan baik, jujur, adil, benar, untuk keselamatan dua belah pihak, tapi lebih lagi untuk keselamatan dan kebahagiaan daripada kedua anak dan saudara kita, supaya mereka benar-benar bersatu dalam Tuhan. Dan supaya bersatu dalam Tuhan, justru sebenarnya jipen, kalau adat di kami di Flores, itu justru dari pihak putri akan minta ini sebagai jipennya. Dan pihak laki itu membawa balasannya. Ya, kalau putri minta gading, maka yang pihak laki akan persiapkan sarung sebagai suatu ikatan persaudaraan dan tali kekeluargaan. Tapi kalau jipen, memang kelihatan tidak ada balasan. Tetapi justru kita harus lihat pengertian di dalamnya, yaitu bahwa ini bukan sebagai suatu pembelian manusia. Jadi laki-laki datang dengan jipennya dan uangnya untuk beli perempuan. Bukan. Itu sebagai suatu ungkapan kasih dari pihak laki, datang hadir menyerahkan anaknya yang laki dengan segala kekuatan yang ada dalam bentuk jipen. Sehingga kita menyadari nilai makna daripada hukum adat jipen ini sebagai suatu yang punya nilai untuk mengikatkan keluarga besar, pihak laki dan pihak putri sebagai satu keluarga baru dalam nama Tuhan. Sehingga kalau itu buahnya dari
adat ini akan muncul dan nampak di dalam kedua anak kita dan saudara kita. Sehingga kalau dikatakan mereka bukan lagi dua, tapi satu adanya. Untuk itu, para orang tua dari dua belah pihak dan seluruh keluarga dua belah pihak mengharapkan bahwa apa yang diseikatkan Allah menjadi satu ilat hukum adat, dan kemudian diperdalam dan dipercantik, kemudian diperkuat dengan ikatan sakramental. Karena ini juga sebagai batu loncatan. Kalau adat belum diselesaikan, karena itu sebagai pengalaman pribadi juga, ada yang datang minta nikah, adat yang belum beres, saya bilang pulang, bereskan dulu. Padahal mempelai sudah ada untuk mau diberkati. Tapi saya suruh kembali, saya katakan adat itu perlu sekali untuk mengatur kehidupan kita, karena itu semua dari nenek moyang untuk menurunkan berkat. Tentu bahwa adat ini sudah beres, berarti kedua anak dan saudara kami, Chris dan Sheva, itu sudah benar-benar mengalami kehadiran Tuhan dalam kebersamaan lewat hukum adat. Sehingga nanti besok akan dipertegaskan lagi oleh pastor yang akan memberikan berkat sakramental dalam perkawinan bagi anak Sheva dan Chris. Sehingga kalau dikatakan satu, kuncinya hanya satu. Kuncinya ialah bagaimana Chris dan Sheva membuka mata dengan selebar-lebarnya untuk melihat pasangan. Kemudian membuka telinga selebar-lebarnya untuk mendengarkan pasangan. Kemudian membuka pikiran untuk mengerti pasangan. Dan kemudian yang terakhir, membuka hati untuk merasakan kehadiran pasangan. Itu kuncinya. Kalau tidak melihat dengan sungguh, kalau tidak mendengar dengan sungguh, dan sulit untuk mengerti, sulit untuk merasakan. Dan itu berarti benar menjadi awal dari hancuran keluarga. Tapi kalau kunci ini tetap Sheva dan Chris ingatin, itu pasti akan bahagia. Yakin, kan ini adalah hukum adat yang mempersatukan kita. Si kunci untuk hukum adat ini dapat berjalan baik dan mempersatukan dua belah pihak. Nah, itu kuncinya. Jadi semoga supaya selalu membuka mata dengan melihat dengan sungguh, membuka telinga untuk mendengar dengan sungguh, membuka budi untuk mendengarkan dengan benar, lalu akhirnya membuka hati untuk merasakan kehadiran pasangan. Dan dengan demikian tidak ada kesulitan dalam rumah tangga. Karena kesulitan dalam rumah tangga hanya karena tidak melihat dengan benar, hanya karena tidak mendengar dengan benar. Jadi kalau ada yang bicara, dengar dulu, lihat dulu, baru kemudian menjawab dengan benar. Tapi kalau orang cepat menjawab, itu langsung kata-katanya kotor dan kasar. Itu menyakitkan. Kalau juga tidak mendengar dengan benar. Jadi itulah rahasia kunci untuk persatuan ini yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Apa yang dikatakan oleh Allah jangan dicarakan oleh manusia. Apa yang dikatakan oleh adat juga jangan dicarakan oleh manusia. Karena adat itu sudah Tuhan juga dari nenek moyang, itu sudah Tuhan juga. Dan karena itu marilah kita tutup dengan doa supaya apa yang kita mulai dengan adat ini benar-benar dapat diteruskan, ditingkatkan dalam kehidupan sakramental besok dan akhirnya masuk ke dalam kehidupan kita keluarga dua belah pihak, tapi lebih lagi keluarga yang dibentuk baru, keluarga baru ini, anak Sheva dan anak Chris, supaya betul-betul langgeng dalam menjalani batal rumah tangganya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat penyelenggaramu yang indah dalam pertemukan mempersatukan kedua anak dan saudara kami, Sheva dan Chris.
semoga acara adat yang telah kami mulai untuk benar-benar di kehamilan ini dapat menjadi lestari. Justru karena kehadiran menjadi Tritunggal Bapa Putra Roh Kudus dalam kehidupan kedua anak bersaudara kami, sehingga berkat-Mu senantiasa mengalir melimpah. Yang perlu dirasakan di dalam ialah kasih-Mu, kasih yang benar-benar bertumbuh dan berkembang, yang perlu dirasakan dialami oleh kedua belah pihak. Dan kali sudilah Engkau sendiri hadir selalu dan senantiasa di tengah kedua anak dan saudara kami, sehingga hadir-Mu ialah kami benar-benar dapat mengalirkan arus hidup yang mengalir secara melimpah ke atas kedua anak dan saudara kami. Dan berkat bukan hanya bagi keduanya, tapi bagi kami seluruh keluarga besar, keluarganya dari anak dan Kris, dan keluarga besar dari anak dan Seba, supaya keluarga besar pun boleh mengalami kegembiraan sukacita-Mu dalam kebersamaan dalam keluarga besar ini sebagai komunitas, sebagai suatu persatuan untuk menghadirkan Engkau sendiri yang adalah satu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dan berpisah. Kedialah kami, sudah Kau hadir dan rahmat berkat Roh Kudus melimpah, karena Kau telah mengurapi tangan kami untuk menjadi pengantar rahmat-Mu. Sudah Kau mulukan tamu yang Kau kuasa ke atas kedua anak dan saudara kami, Seva dan Kris, untuk mencurahkan rahmat dan berkat-Mu yang boleh mereka rasakan dalam seluruh kehidupannya, mulai hari ini, besok, dan seterusnya, sehingga seluruh bahtera perkawinannya dapat berjalan langgeng dan betul-betul membawakan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, membawakan kebahagiaan, keselamatan bagi keduanya, bagi anak-anak yang Engkau anugerahkan kepada keduanya. Dan semoga juga dengan urusan tangan kami, Engkau mencurahkan rahmat dan berkat dengan khusus istimewa dan melimpah bagi orang tua dan Kris, bagi orang tua dan Seva, sehingga orang tua dan seluruh keluarga dua belah pihak ini Kau berkati dengan rahmat dan berkat yang khusus melimpah yang mereka rasakan dalam setiap harinya, dalam kesehatan jiwa raga, dalam keberhasilan setiap usaha, dan kegembiraan sukacita damai yang tertera menjadi milik Kau dan hikmat setiap saat di Allah kami. Dan sudah juga Kau mencurahkan rahmat yang berkat dan khusus untuk acara sepanjang hari ini dan acara besok sepanjang hari, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan anugerahkan kepada kami semua udara yang cerah, sehingga perasaan kegembiraan sukacita kami dapat kami ungkapkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu dan keselamatan kedua anak kami, Seva dan Kris, dan juga untuk seluruh keluarga besar dua belah pihak dan seluruh warga masyarakat kami di sini. Karena berkat-Mu ya Allah Tritunggal yang selalu menyertai kami, selalu Kau curahkan ke atas kami pribadi atas keluarga demi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kami kembalikan. Demikian tadi acara ibadah kita sudah selesai, dan selanjutnya kita akan memasuki acara, yaitu acara pemenuhan hukum adat, yaitu membuka alat-alat fisik, dan yang nantinya akan dipandu langsung oleh Bapak Mantir Adat Desa Keterangan, yaitu Bapak Dimas. Dan kepada Bapak Ibu atau saudara-saudara yang terlibat dalam penandatanganan surat perjanjian ini nanti, kami mohon agar bisa bersiap-siap dan masuk ke dalam rumah tempat mempelai ini. Hai guys, semoga beliau dipanjangkan umur dan diberi kesehatan, dijauhkan bala dari penyakit. Videonya sampai di sini dulu, nanti sambung lagi dengan video acara selanjutnya. Bila ada kesalahan dan kekurangannya di dalam video ini, ucapan Bayu baik terasa, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.